Panen-panen sayuran yang masih ada di kebun. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu semangat dimanapun berada. Hai Bunda, kembali lagi di video aku. Kali ini aku mau petik-petik terong ranti. Sebenarnya untuk buahnya lagi nggak banyak sih Bun, tapi ada sih yang sudah siap panen beberapa. Requestan Pak suami juga katanya pengen tumis terong ranti, nanti kita campur ikan asin dan dimasak pedes begitu. Oke lah, langsung saja kita panen karena aku juga suka ya Bun, tumis terong ranti campur ikan asin. Biasanya aku campur juga dengan tempe, tapi kali ini nanti kayaknya tempenya nggak dulu ya. Dulu sih ketika cuacanya masih baik-baik saja untuk terong rantinya ini tiap kali panen dapatnya banyak. Tapi kali ini kayaknya ikut-ikutan dengan sayuran yang lain, untuk buahnya itu nggak sebanyak dulu. Nggak apa-apa ya Bunda, yang penting masih bisa kita panen meskipun sedikit. Mungkin dia juga lelah disuruh berbuah banyak terus. Meskipun sedikit buahnya tapi masih tetap gemoy-gemoy ya. Di sini ada sih Bunda mulai berbunga juga, kayaknya setelah ini nanti bakalan panennya agak lebih banyak. Tiap kali panen terong ranti, atau ada juga yang menyebutnya cempoka atau apalah, pokoknya ini terong namanya banyak banget, hampir di tiap daerah berbeda, daerah itu namanya juga beda. Tapi kalau di tempatku namanya terong ranti, dan kayaknya kok cuman di tempat aku saja ya Bunda namanya terong ranti. Gak apa-apa lah, beda-beda nama, yang penting rasanya enak, kita sama-sama suka. Selain harus hati-hati karena durinya, di sini juga harus hati-hati karena banyak semut rang-rangnya Bunda. Tiap kali panen juga aku selalu pakai gunting karena untuk dahannya atau batangnya itu lumayan alot. Untuk batang yang bagian bawah beberapa waktu yang lalu sempat dipotong sama Pak suami karena mengganggu ya, juga. Karena itu tadi Bunda banyak durinya ya, jadi untuk yang bagian bawah itu dipotong saja, soalnya kadang Dedek Sanum juga mainan di kebun sini. Katanya untuk terong ranti seperti ini bisa juga dipakai untuk lalapan. Bunda-bunda sudah pernah coba? Enak gak sih Bun? Tapi kalau aku sih belum pernah nyoba ya, dan belum pengen juga. Jangankan dimakan mentah, kalau misalnya dimasak pun harus benar-benar mateng dulu ya. Kalau setengah mateng atau apa gitu aku gak doyan juga. Tapi kalau misalnya dioseng pedes campur ikan asin gitu, wah aku suka banget Bunda, malahan itu lauk kesukaan. Pohonnya sudah tinggi, seharusnya sih kalau untuk sayuran seperti ini kalau pohonnya tinggi yang ditebang itu bagian atasnya ya, supaya nanti untuk batang-batang yang tersisa itu masih pendek-pendek, jadi ketika panen kayak gini kita gampang. Tapi ya itu Bunda, karena untuk pohonnya itu banyak durinya, jadi yang bagian bawah kita buang saja, kita sisakan yang bagian atas. Agak kerepotan sedikit ketika panen, nggak apa-apa ya, yang penting aman. Resiko masih punya anak balita ya kayak gini ya Bunda, kita harus lebih hati-hati. Oke, petik-petik terong rantinya sudah selesai, saatnya kita kumpulin terong-terong yang berjatuhan. Karena tadi untuk yang di bagian paling atas itu pokoknya aku potong-potong saja pakai gunting, jadi pada jatuh di bawah. Alhamdulillah terong rantinya dapat segini, lumayan lah ini nanti untuk sekali masak. Nanti kalau dikasih campuran ikan asin juga sudah jadi banyak. Oke, untuk panennya aku lanjutkan terong ungu. Sebenarnya untuk terong ungunya yang siap petik itu juga belum banyak, tapi aku cuma mau petik beberapa saja untuk aku masak sekali. Lagi pengen ini Bun, kayaknya nanti dikukus kemudian kita cocolin ke sambal gitu enak. Sudah lama aku nggak bikin terong kukus dicolokin sambal gitu, biasanya sih aku bikin sambal balado. Terong balado gitu Bunda maksudnya. Aku petik terongnya di pohon yang aku tanam kedua kali, jadi untuk pohonnya itu belum terlalu tinggi, nggak harus merangkak ya kita panennya. Oke Bunda, sampai di sini dulu video aku kali ini. Terima kasih buat yang nonton video aku, ditunggu video-video berikutnya dan jangan bosan-bosan. Assalamualaikum.